Mitra bisnis, penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dan pelajar, di mana pemerintah sudah mengaturnya ya di Peraturan Pemerintah 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Nah, pada peraturan itu salah satunya penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja atau pelajar. Kementerian Kesehatan menjelaskan alat kontrasepsi itu hanya untuk pelajar atau remaja yang sudah menikah yang ingin menunda kelahiran, bukan untuk semua remaja dan pelajar. Tapi ada komentar, penyediaan alat kontrasepsi itu seperti memperbolehkan seks bebas. Apa komentar Anda mengenai penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dan pelajar ini? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816924924. Apa ya, itu sih bahasa ngelesnya aja Om Beni, yang kalau yang pelajar yang sudah menikah. Sekarang kalau secara logikanya mana ada pelajar menikah, secara aturan benernya itu sih bahasa ngeles. Karena ada penentangan dari masyarakat, makanya akhirnya ngomong begitu kan. Ya yang jelas kalau kita masih mengaku kita sebagai orang timur gitu kan, yang menjunjung adat istiadat ya, ketimuran, apalagi kita adalah bangsa yang religi. Kalau masih mengusung itu, kalau kita masih dengan paradigma itu, ya tentu ini bertentangan gitu kan. Satu. Nah, mungkin kenapa dia bilang pelajar sudah menikah atau apalah istilahnya bahasa ngelesnya, karena mungkin dia memegang ini, ada pepatah. Orang belajar itu kan sepanjang hayat. Nah, makanya jadi semua jadi pelajar. Jadi kita jadi pelajar lagi ya, Pak? Kita kan belajar, pada hakikatnya kan belajar itu kan bukan lewat sekolah. Betul. Sambil kita berbagi opini ini juga sambil belajar. Belajar, betul Pak. Minimal saya belajar ngomong di depan Om Beni gitu kan. Dan yang lain belajar menyimak apa yang diungkapkan oleh Pak Johan gitu kan. Nah, jadi dari hasil penilaiannya itu dapatnya nanti sepaket itu tadi gitu kan. Ada gamat, ada fusenya gitu. Saya memang nggak respect ya terhadap aturan-aturan ini ya. Terus terang kenapa ada kemungkinan akan terjadi legalisasi seksual yang bebas ya, berbahaya sekali. Jadi itu perlu dipertimbangkan oleh pemerintah kita gitu loh dalam hal ini. Kalau mungkin yang sudah beristri bisa melakukan hubungan seksual ya sambil menunda kelahiran, tapi yang muda-muda ini yang belum terpengaruh ini berbahaya Pak. Saya kira ini yang jadi pokok pemikiran yang perlu dipertimbangkan Pak. Itu aja sih. Kalau saya kok mikirnya ada sedikit beda ya. Saya kok ke pemerintah. Mungkin pemerintah itu berdasarkan survei yang sudah hubungan sama pranikah gitu ya. Angkanya juga mungkin cukup besar. Salahnya di sini mungkin landasannya atau kenapa bisa dikasih alat kontrasepsi ke pelajar itu loh, hanya tanda petik terlalu kasar, mungkin bahasanya halus ya. Kalau sekolah Katolik setahu saya itu juga ada namanya sex education. Mungkin dari sana bisa diperkenalkan ya kan. Untuk termasuk pasti itu kontrasepsi. Saya tidak tahu kalau sekolah negeri atau sekolah yang lain ya, kan hal-hal ini cukup isu yang cukup tabu. Iya, gitu. Masih dianggap tabu di sini ya. Betul Pak. Jadi mungkin kalau menurut saya oke lah dikasih semacam pemahaman dulu lah. Kenapa gimana gitu loh. Jadi jangan jadi kayak sekarang ini kesan kayak tadi ada opini jadi seperti seks bebas dibolehkan dan lain-lain. Sebenarnya sih saya rasa nggak tujuannya begitu. Tidak begitu ya. Cuma kalau bisa sampai opini masyarakat bisa mikir ke sana, berarti itu kegagalan pemerintah dalam mensosialisasikan programnya itu. Betul. Gitu loh. Yang saya dengar ini yang keluarin Presiden Jokowi atau peraturan pemerintah ya? Peraturan pemerintah Pak. Oh, peraturan pemerintah ya, kadang-kadang lucu aja sih ya. Ya jadi kalau kita lihat berarti dia orang mau ngetes ombak dulu atau ya nggak mau beli, ya istilahnya nggak mau beli barang dalam karung, kucing dalam karung. Jadi ya tes dulu kali. Iya.
Nah, sekarang kalau saya bilang Indonesia ini satu wanita ini udah melahirkan sekarang semasa hidupnya udah di angka 2,1. Amerika itu 1,7, Cina itu 1,2. Jadi satu wanita itu semasa hidupnya cuma ngelahirin 1,2 kalau di rata-rata. Kalau dia 1,2 itu ya istilahnya kita udah deflasi penduduknya, udah kayak Jepang, nah, segala macam kita udah deflasi. Nah, sama. Jadi sebenarnya mungkin nggak tahu lah ya pemerintah tujuannya apa ya. Tapi kalau kayak misalnya dia udah 1,5 ke bawah, penduduknya akan makin dikit. Nah itu orang itu pasti kaya. Contohnya seperti ini, Bung Beni punya anak 1, saya punya anak 1. Nah, Bung Beni kawin sama anak saya. Nah, kan habis itu punya rumah 2 berarti. Nah, ya, mungkin ya pemerintah ya mau niru Cina ya seperti itu. Tapi salahnya ini, kita ini ya yang saya lihat ini pendidikan kita ini makan biaya 40% dari APBN, tapi nggak ada mutunya. Sekolah negeri mana yang nggak, ya istilahnya yang nggak lulus, jujur aja lulus sekarang. Iya, betul Pak. Terus kemarin saya dengar berita aja ada 19 orang SMP nggak bisa baca tulis di Pangandaran. Iya, betul Pak. Apa yang dipelajarin? Jadi Indonesia Emas ini, menurut saya Indonesia Emas apa yang mau dicari Indonesia Emas? Untuk mereka atau untuk rakyat? Nah, kalau mereka bilang mau jadi negara maju, ya istilahnya mau keluar dari jebakan yang misalnya mereka bilang jebakan menengah ya, kelas menengah. Itu 13.000 kemarin saya kan di pasnya ngomong 13.945 atau 85. Nah, udah begitu aja. Nah, menurut Bang Beni tercapai nggak dengan istilah pertumbuhan ekonomi kita yang sekarang 5,5 ya dari dulu juga segitu. Utangnya doang yang digunungin sekarang. Nah, ya cuma begitu doang. Ya, jadi lucu sebenarnya. Yang itu. Nah, jadi ya penduduk kita ini percuma, ya sekolah pun ya otaknya badannya doang SMA, otaknya kayak anak SD. Terus mau kerja gimana? Ya istilahnya maksa-maksa, istilahnya Tesla suruh masuk, ya misalnya mau Apple suruh masuk, nggak mungkin. Kenapa? Ya kita logika aja. Pembelinya terbesar di mana? Kalau pembelinya terbesar di Indonesia, ya mereka bela-belain. Iya dong, dia mesti masukin barang terus habis itu keluarin barang, kerja nggak mungkin. Nah di sini juga yang bisa supply perusahaan cuma berapa? Misalnya dulu saya dengar dari sini juga Radio PT yang bisa supply di Indonesia ada 300 komponen dalam satu handphone. Di Indonesia cuma 2. Nah apa yang kita mau kerjain? Jadi kan istilahnya SDM kita ya kurang lah. Begini, ada penjelasan tambahan informasimu itu ya, bahwa peraturan ini berlaku untuk remaja atau pelajar yang sudah menikah. Kan gitu kan. Kalau sudah menikah kan ada wadahnya sendiri. Lembaga konseling yang namanya BKKBN itu. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Jadi ini salah alamat peraturan ini. Kalau yang sudah menikah, ya itu tadi BKKBN tugasnya. Yang saya samar itu Mas Beni, kalau pelajar atau mahasiswa yang masih sangat-sangat muda ini dibeli kondom, dikasih kondom, bukannya dipakai malah ditiup. Jadi yang lebih tepat itu barangkali aborsi juga yang perlu dibahas, itu relevan itu. Dari bukan pelajar-pelajar itu bagaimana itu rame itu aborsi itu pro kontranya itu. Iya Pak, itu kalau remaja yang sudah menikah SMA kan itu sangat-sangat kecil sekali, gitu kan. Jadi kalau dana yang disiapkan untuk beli alat kontrasepsi begitu besar, ujung-ujungnya kan ada jadi buat bajakan gitu loh. Nah, setelah bajakan udah dibeli ya ntar dipakai antar sesama guru murid kan jadi rame tuh. Melihat apa yang terjadi dengan rokok selama ini, ya sebetulnya secara kesehatan juga sama ya, kurang bagus lah. Tapi kalau kita lihat ya apa yang ada terjadi di lapangan, siapapun yang membeli rokok, mau anak kecil, orang dewasa, apapun, selalu akan dilayani dimanapun.
ya, nggak milih-milih. Dan kita tahu ya, di warung-warung di pinggir jalan dengan mudahnya tuh anak-anak membeli rokok. Mereka nggak penting masalah moral, masalah didikan, nggak penting. Yang penting dagangannya bagaimana terjual. Saya yakin kondom juga seperti itu akhirnya. Bagaimana bisa membedakan, oh ini siswa, ini bukan. Sekarang kalau yang beli itu orangnya sudah dewasa, memang nggak boleh. Ya memang saya setuju aja ya, bahwa untuk mencegah, pertama masalah penyakit, yang kedua masalah kehamilan di luar nikah, atau mungkin kehamilan yang belum dikehendaki oleh pasangan suami istri, itu oke lah, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya yang saya lebih prihatin adalah ini kalau menurut saya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa, orang tua tidak memberikan pendidikan yang betul, termasuk yang menamakan diri guru apapun, tingkat apapun. Kita tahu bahwa malah guru agama melakukan pelecehan, pemerkosaan dan seterusnya. Ya, itu adalah didikan yang sebenarnya terhadap masyarakat, anak-anak dan remaja kita. Mereka bisa melihat video porno dengan gampang, mereka bisa melihat berita-berita tentang bejatnya moral orang-orang yang harusnya patut untuk jadi panutan, ya. Nah, menurut saya harusnya masalah pendidikan itu lebih diutamakan, mengedukasi. Ya, kenapa sih kok kita kalau belum menikah itu sebaiknya tidak melakukan hubungan seks, ya, seperti itu. Nah, itu yang seharusnya lebih diutamakan, ya, bukan. Tapi kayaknya sih pemerintah sudah hopeless. Ya, mungkin pemerintah lebih banyak. Saya punya prioritas yang lain, itu prioritas nomor sekian dan seterusnya. Jadi ya udahlah, yang paling gampang apa? Ya sudahlah, jual aja dari boleh. Ada aturan gini-gini. Tapi saya yakin tidak akan jalan semua. Saya yakin keputusan Kemenkes ini tidak disponsori oleh perusahaan kondom atau perusahaan lubrikan ya untuk alat reproduksi. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi saya yakinlah tidak disponsori oleh perusahaan kondom. Namun memang kalau dikatakan ini alat kontrasepsinya hanya diberikan kepada pelajar yang sudah menikah dan ingin menunda mempunyai anak. Sebenarnya kalau dia sudah menikah ya nggak usah diregulasi, Pak. Kalau memang sudah menikah secara hukum negara dan hukum agamanya masing-masing, ya dia mau punya anak sekarang mau tidak ya udah menikah juga anyway kan. Nah, kalau dia memang tidak mau punya anak ke depan ya tinggal mereka konsensus suami istri aja, mau pakai spiral, IUD atau pakai yang lain-lain untuk tata kelolanya. Kenapa mesti pemerintah ikut atur dari sisi itu? Karena orang sudah menikah anyway gitu. Nah, yang terjadi adalah terjadinya bias informasi. Tapi bias informasi ini mungkin di awal, kalau memang kejadiannya di lapangan memang prakteknya juga membiaskan itu, di mana kondom ini diberikan ke sekolah-sekolah dan terjadi leaking dalam distribusinya, spill over ke orang yang tidak seperti dicaratkan oleh peraturan Kemenkes, itu akan dianggap sebagai mempermisifkan. Jadi bayangkan sekolah anak kita di SMA gitu, tersedia kondom dan teman-temannya memang ada yang menikah, si A sama si B, terus teman-teman yang lain merasa oh iya tersedia kondom. Jadi ada semacam budaya baru permisif atas menikah muda. Toh nanti kalaupun menikah muda diprotek pemerintah dengan menyiapkan alat kontrasepsi, dan alat kontrasepsinya ada di sekolah gitu. Ya ini mirip-mirip seperti orang yang berjudi, bukannya dilarang atau diprotek jangan berjudi, tapi kalau udah berjudi ya biar jangan miskin ya dikasih subsidi gitu. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Jadi kalau bisa memang peraturan ini ditinjau kembali. Barangkali yang membuat peraturan ini punya pemikiran barat gitu ya, sekolahnya pinter banget di luar negeri, dan dia coba menjilat ke Menteri Kesehatan dengan cara buat seperti ini gitu. Terima kasih.
Kalau menurut saya sih, aduh, ini memang nggak ada kerjaan yang lain ya, sampai ngurusin ya gituan ya. Terus istilah kalau menurut saya sih buang biaya juga ya, harusnya bisa digunakan untuk yang lain ya. Namanya orang sudah menikah, pastikan istilahnya mereka kan punya tanggung jawab juga, misalnya ya, mungkin kalau mereka sudah masih sekolah ya tetap aja tuh mereka udah memikirkan ya gimana gitu loh. Gak usah dari istilahnya dari pemerintah yang punya inisiatif gitu loh. Ya saya setuju juga sih, masalah itu berapa ukurannya, berapa itu ya, itu kan istilahnya aduh nggak worth it ya menurut saya gitu ya. Kalau menurut saya sih gini aja lah, kalau memang mau diatur ya ini aja, kalau memang untuk yang udah menikah apa ya mereka beli sendiri aja dah, mandiri dah, itu aja. Jadi nggak usah pusing dah istilahnya. Dan uang yang untuk yang dana tersebut tuh bisa digunakan untuk BLT, untuk apa, jadi istilahnya lebih mengenai sasaran gitu loh. Itu aja sih. Pemerintah kan masih punya banyak prioritas yang lebih penting. Sedangkan mereka yang sudah berkeluarga walaupun masih SMA misalkan, itu kan harus tanggung jawab mereka sendiri gitu loh. Pemerintah nggak perlu campur tangan. Mereka bisa pakai berbagai macam alat. Gitu. Gini ya, survei KPAI tahun 2007 itu mendapatkan hasil bahwa anak SMP 62% terlibat seks bebas dan 97% dari 4.500 remaja itu menonton film porno. Itu di tahun 2007. Jadi kalau di tahun 2007 sampai sekarang berarti kan hampir 20 tahun ya, 18-17 tahunan ya. Terus kalau misalnya yang sekarang, tahu nggak yang paling banyak seks bebas itu di mana? Bandung, Jakarta, bahkan Sragen, Jawa Timur. Sragen sendiri ya, terus Jawa Timur. Bahkan di Sragen itu secara terang-terangan di yang namanya di daerah Gunung Kemukus itu terang-terangan karena mereka di situ menghalalkan hal tersebut itu sebagai kayak apa tradisi atau gimana kayak itulah ya. Saya nggak berani ngomong itu apa ya. Terus yang terbaru adalah BKKBN itu mengatakan bahwa 60% remaja saat ini dari remaja umur 14 tahun sampai 15 tahun, 16, 17 seks bebas 60%. Jadi bisa nggak dibayangin kalau pemerintah disalahkan? Saya kira ini khususnya adalah Pak Budi siapa ya itu Menteri Kesehatannya. Itu udah mempelajari, saya kira Pak Budi itu sudah mempelajari baik-baik dan cermat-cermat. Kalau enggak, beliau enggak bakal berani. Dan saya tahu Pak Budi adalah orang yang cerdas, orang yang sukses, dan orang yang sederhana. Jadi enggak mungkin mencelakakan kita. Wahai orang tua, sadarlah. Terima kasih. Menurut saya kata-katanya udah pelajar gitu. Berarti dia tugasnya belajar. Kenapa harus merit gitu loh? Merit kan untuk orang yang udah bisa mencari pekerjaan ya, udah bisa menghidupi diri sendiri, istri maupun ntar kalau ada anak gitu. Jadi kenapa harus mikirin merit gitu loh? Ini saya agak bingung. Ntar jadi pelajar ini bisa merit di usia berapa? Bukan karena dia udah mensnya semakin SD, SD berarti boleh merit gitu. Kan nggak juga gitu nah. Kan dari psikologinya belum dewasa, belum mengerti juga. Jadi orang tua merit itu gimana? Apalagi dia harus belajar. Jadi fokusnya terbagi gitu. Menurut saya sih, ini dipikirin dulu lah. Udah itu di sekolah diajarin. Oh ini cara pakainya begini loh. Lucu sekali ya. Itu loh. Jadi maksud saya
Ini aneh-aneh aja, harusnya dibinanya moralnya, orang tuanya diajarin gimana cara didik anak, mempersiapkan masa depan dia. Jangan pikirin merit gitu loh. Aneh gitu kan, itu aja. Oke. Ya, menurut saya nggak gitu perlu ya. Anggaran untuk makan siang aja kurang. Kenapa sekarang malah dipakai untuk alat kontrasepsi gitu? Apa karena ada komisi atau gimana? Kemudian pelajar itu kalau sudah menikah itu biasanya karena hamil duluan gitu. Terus mereka tahulah kalau cara KB itu gimana, nggak usah dikasih alat kontrasepsi juga tahu gitu. Gitu aja. Iya, rupanya ada kata-kata tambahan tadi buat remaja atau pelajar yang sudah menikah. Betul. Sudah menikah berarti abu-abu statusnya pelajar apa bukan? Iya. Ya ini saya bicara kultur Indonesia lah. Biasanya kalau sudah menikah ya sudah bukan pelajar, biasanya malu keluar ya. Kecuali kalau sudah mahasiswa ya lain lagi ya. Gimana ya, terutama itu tadi loh, determinasi ekstrimnya itu kata penyediaan, itu yang menyediakan ini siapa? Dinas Kesehatan, institusi sekolah, atau aparat pemerintah daerah. Jadi ini harus lebih spesifik gitu, supaya enak kita membahasnya itu. Siapapun yang menyediakan, ya itu ada komentar tadi itu menganjurkan apa itu free sex, berhubungan bebas. Jadi ya nggak salah ya memberikan komentar seperti itu. Harus lebih spesifik gitu bikin aturan itu. Ya itu aja. Perlu dibaca, karena saya juga nggak setuju dengan cara begini. Dengan cara begini itu jadi diasumsikan, disepersepsikan, salah kaprah. Jadi orang menganggap itu boleh melakukan seperti itu. Itu kayak orang di Amerika segala macam. Kalau anaknya perempuan disuruh bawa kondom supaya ada hubungan bebas begitu. Ini kan nilai Pancasila yang nggak ada di situ. Saya nggak setuju. Karena apa? Moral kita udah hancur-hancuran begitu kalau caranya begitu. Ya saya nggak setuju. Saya udah kirim tulisan dari Semarang, Doktor Insinyur apa namanya itu, Sutikno kalau nggak salah. Ya, makasih. Ya kalau menurut saya sih Jeng, ya itu peraturan sih agak rancu juga ya. Jadi bisa dibilang di tengah jurang sih. Maksudnya kalau nyemplung aja, kalau enggak aja gitu. Jadi pikiran konflik bagi anak SMA yang sudah menikah. Sedangkan aturan perundangannya ada kan menikah itu minimal di usia berapa? 19 atau 18 sekarang ya kalau nggak salah ya. Ya harusnya pada usia itu kan remaja belum mulai menikah. Nah jika untuk kehamilan sih mungkin lebih baiknya diberi edukasi, jangan dikasih kondom seperti itu. Karena mungkin akan memicu teman-teman lain yang mungkin belum menikah tapi ingin tahu lebih lanjut, lebih banyak. Akhirnya mungkin namanya teman saling gosip kan Jeng, ya ntar mungkin ngomongnya A, B, C terus jadi yang tadinya belum nikah jadi ikut-ikutan pengen nyoba segala macam gitu. Jadi peraturannya diubah. Kalau untuk melindungi sih bagus, tapi caranya bukan menyediakan kondom seperti itu. Berilah edukasi atau sebisa mungkin digagalkan pernikahannya sebelum lulus sekolah begitu Jeng. Dan itu ya apa namanya, ini perlu juga peran orang tua. Yang paling penting peran orang tua. Kalau kayak guru-guru di luar itu kan, jadi yang perlu kan itu edukasi ke si orang tua dan muridnya, itu aja Jeng. Kalau mengenai free sex atau kebebasan anak-anak nggak bisa dicegah sekarang. Dikasih kontrasepsi maupun nggak kasih kontrasepsi nggak beda jauh. Itu ke Indomaret tuh semua jual kontrasepsi, siapapun boleh beli. Jadi penelitian yang di Jogja mengatakan 60% itu nyata, logika. Mereka pacaran sebentar aja udah kayak burung, langsung satu kandang. Mau dicegah pakai apa? Ya satu-satu pencegahannya dari rumah, dari sekolah, dari ulama-ulama di pondok, di asrama. Kasih tahu dong konsekuensinya. Lelaki itu memang tanggung jawab. Kalau sudah kasus tinggal jawab, yang nanggung yang perempuan. Mereka tinggal jawab kok. Urusannya nanti. Jadi kalau mengenai pemerintah mau kasih alat kontrasepsi nggak dikasih juga, mau beli di mana aja, coba ngomong aja di mana pun banyak jual kok, di warung-warung juga banyak kok. Ya
Kalau mereka nggak ada duit ya nggak beli. Kalau ada duit ya beli, ya nggak jadi kehamilan. Jadi kalau kita mau ngomong jujur, semua undang-undang itu bagus dibuat, hanya bisa nggak dijalani, ditegakkan. Ujung-ujungnya pro kontra tetap, ya kan? Cara berpikirnya masing-masing kok. Gue lihat sudut pandangnya dari kayak inilah, tangan lah, telapak tangan. Saya lihat dari sisi ibu jari nggak kelihatan kelingking. Kalau saya lihat di kelingking nggak kelihatan ibu jari. Jadi cara berpikir, logika, kalau nggak dipakai ya bertentangan terus, pro terus. Nah, ada selesainya. Bukti logika di kejadian mau kenyataan yang ada di sekitar masyarakat, banyak yang nggak hamil, tapi sudah bilang berhubungan sudah. Yang hamil juga sudah banyak, nggak di pondok, nggak di asrama, nggak di mana-mana, di rumah. Ya orang-orang terdekat mereka yang diperkosa, dipaksa atau dirayu, ya nggak ngerti lagi. Itu semua ujung-ujungnya ke edukasi dari rumah, sekolah, ya toh. Kalau dipertentangkan kasih kontrasepsi hanya untuk begini ABCD itu yang nggak nikah tuh banyak tuh. Mereka bisa beli sendiri kok. Ya jadi nggak usah pro kontra, pikir pakai logika baru ngomong deh. Kalau nggak logika, nggak tinjau lapangan, asal keluar capek deh. Ya, sekitar ini aja. Ini kan aturan Pak Menteri ini, Pak Budi Gunadi, kan memang khusus untuk yang remaja yang mungkin sudah menikah, MBA, ya betul, ya, terpaksa menikah ya. Ya betul, itu memang banyak. Karena tadi apa? Akar permasalahannya apa? Ya tadi mungkin pembinaan edukasi sex education itu wajib masuk kurikulum. Jadi ini perlu sinergisitas Menteri Pendidikannya kemana, ya dah? Itu wajib ditambahkan, ya. Selain budi pekerti mungkin ya. Karena apa? Ini kan aset, ya, aset anak-anak ini kan aset kita, aset bangsa, titipan Tuhan, betul ya. Kalau saya kebetulan saya apa ya Mbak, kita bijak lah ya. Itu filosofi dari Sunan Wali Songo itu kan ada molimo ya. Itu tawaran dunia memang seperti itu. Tawaran dunia apa? Ayo berzina, betul? Ayo free sex. Itu setan semua. Jadi kita dikasih free will, kebebasan untuk apa? Untuk pilih yang baik, yang mana ada benar, ada baik, ada gelap, ada terang ya. Di 1 Korintus 6, kedua saya Kristiani, itu ada tubuhmu bait Allah, betul? Bagaimana kita menjaga tubuh kita ya dari serangan setan itu yang menawarkan ayo free sex itu enak kok, ya kan? Enak, dari nanti imbas-imbasnya apa, ya kan? Saya sudah tekankan, apalagi kalau kita punya anak remaja putri ya. Saya bilang, mama punya teman dulu di Jogja ya. Tahu sendiri Jogja kota pelajar ya Mbak ya. Ya, itu karena salah pergaulan ya di firman Tuhan juga ada pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Ya mungkin ini anak teman saya baik-baik Mbak ya. Dia memang cuma memang karena pergaulan yang buruk, dia MDA married by accident. Saya kasih contoh ke putri saya. Akhirnya apa? Ditinggal lah pacarnya keluar kota. Akhirnya apa? Dia hamil tanpa suami. Jadi kita sebagai orang tua wajib, jadi apalagi anak remaja itu kita jadikan sahabat ya. Jadi jangan kita kasih materi uang jajan banyak, cuma kita nggak tahu dia pulang sekolah kemana. Ini PR juga nih di dunia yang sekarang makin sibuk ya. Jadi orang tuanya sibuk sendiri, kemana, keluar kota, keluar negeri, anaknya terbengkalai ya kan, temannya HP, temannya asisten rumah tangga. Jadi saya, miris banget, ini aset. Memang molimo itu sudah ada Mbak dari dulu ya. Ini filsuf dari Sunan Wali Songo ya. Ini dari saudara Muslim. Itu molimo itu apa? Madat itu apa? Ngedraft. Itu memprediksi yang akan datang. Jadi bagaimana ya, perang ini sekarang bukan perang senjata. Saya katakan lagi, ini bukan perang senjata. Bagaimana perang menghancurkan? Ini digempur dari dalam. Generasi kita yang katanya menuju Indonesia emas. Bagaimana ini bisa menuju Indonesia emas kalau generasinya teler semua, madat, ya kan, diracuni ngedraft, lalu madon, main perempuan, ya, free sex, ya. Gimana juga tokoh-tokoh agama rohaniawan tuh bisa kasih contoh teladan, ya. Itu ada. Jadi di firman Tuhan juga ada. Kita bisa harus jadikan perilaku kita dari tingkah laku, kasih kesetiaan itu Rasul Paulus katakan. Bagaimana ada, saya miris ya.
seorang, ya ini oknum di semua lembaga ada, ya. Bagaimana ada santriwati yang masih umur belasan, ya kan, tahu-tahu udah hamil, punya anak, itu gimana tokoh agamanya bisa kasih contoh? Ya kan, lalu apalagi main itu apa, main judi itu untuk orang pemalas, Mbak, saya bilang, ya spekulasi, ya. Jadi pemalas kan, di firman Tuhan juga bilang semut itu aja bekerja keras loh. Kalau dia berlebih, dia harus dia harus menabur kebaikan, kasih ke sesama yang membutuhkan, harus kerja keras. Jadi itu pemalas, saya katakan seperti itu. Lalu apa? Maling kiopo yang ngerampok itu tadi. Sekarang memang sudah terjadi nubuatan itu. Kenapa? Orang yang udah dikasih biaya hidup dari APBN, APBD masih serakah, bener nggak? Masih perutnya wes gelembung, ya toh, udah gemuk, masih serakah. Kalau maling itu kadang lapar, ya, itu masih mungkin. Ini maling karena udah obesitas, ya kan? Jadi itu molimo itu memang filosof dari Wali Songo Muslim yang bisa kita ini. Jadi kita belajarlah bijak. Memang bentang pertahanan memang keluarga ini, basicnya di keluarga. Maternal. Sebenarnya tujuan kondom ini sebenarnya apa? Peraturan ini tujuannya apa? Pertama, apakah untuk meminimalisir kehamilan sejak dini, atau penyakit kah, atau apa? Kan gitu. Nah, kita kan jadi ribut nih, dari penelpon pertama, kedua, ketiga, ada yang beda-beda, ada yang sama, atau yang gimana, ada yang bilang ya namanya peraturan juga ya memang pasti ada pro kontra, ya memang begitu. Tapi menurut saya ya, kalau kita dibandingkan dengan negara maju kayak di Amerika yang kata Bapak tadi, ada yang anak perempuannya dikasih kondom ketika sekolah gitu, itu pasti ada pendidikannya, ada tujuannya, ada maksudnya. Di Indonesia yang ngakunya negara beragama nggak lebih beradab daripada negara itu yang ngasih kondom ke anak perempuannya, gitu loh. Nah, karena jadi yang penting kata ibu yang tadi, dari keluarga yang harus kita kuatkan adalah edukasinya, Mbak. Pendidikan seks di Amerika itu dari anak TK sampai dia dewasa itu ada terus pendidikan seks itu. Jadi pengajarannya pun harus benar sesuai dengan porsi dia ketika dari kecil, gitu. Nah, nggak cuman anaknya yang sekolah, orang tuanya pun diajarkan pendidikan seks itu seperti apa, gitu. Kalau tingkat kesadarannya tinggi, bagus, maka nggak usah dijagain dengan peraturan. Iya, sebenarnya itu kita dengan keluar-keluar kita punya agama ini dan itu, tapi ternyata kita nggak lebih beradab dari mereka kok yang di sana, yang ateis. Jadi yang kita butuh sekarang ini bagaimana pemerintah menerapkan pendidikan seks, pengetahuan seks, apa bahayanya, apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi orang yang sedang melakukan kejahatan seksual, gitu. Nah, anak kita gimana cara menghindarinya, apa yang dia harus lakukan, itu yang harus diajarkan. Kita orang tua pun harus dibekali juga bagaimana kita mendidik anak kita, gitu loh. Mengenai masalah ini saya kira bagus ya. Kenyataan perkembangan zaman ya sudah begitu. Masa depan seorang pemuda atau pemudi bisa jadi berantakan kalau kalau tiba-tiba mereka harus putus sekolah dan membentuk keluarga dengan daya upaya yang masih minim sekali ya. Nah, ini bagus pencegahannya supaya masalah tingkah laku kan susah. Kita nggak bisa munafik untuk mengatakan ini mendukung seks bebas ya. Itu kan tanggung jawab siapa kalau seks bebas ya, termasuk kita yang pegang handphone ini sudah begitu liar ya, sesuka kita mau menuju kemana, melihat apa, mendengar apa ya. Itu kenyataan hidup. Jadi sudah bebas, sebebas-bebasnya ya. Jadi memang itu cara yang tepat. Cuma ya saya kira adalah yang bermotif politik untuk mempelintir itu isu ke arah ini skala ya, keuntungan sendiri. Saya kira nggak benar yang
orang yang begitu, yang berpikiran begitu. Baiknya kita dukung ya, ini satu pencegahan yang baik. Normalnya setelah mereka sudah sukses di sekolah, barulah mereka putusin itu mau bentuk keluarga atau tidak. Kalau masalah seks bebas, saya kira kenyataan hidup memang sudah jauh lebih longgar ya. Jadi kita harus hadapi itu. Oke, komentar Mama sih sederhana aja ya. Kembali lagi, anak-anak itu harus bermental kuat, pendidikannya juga ya. Apalagi sekarang kan godaan-godaan di luar itu banyak, seperti di medsos dan sebagainya. Banyak hal-hal yang sangat luas sekali penjelasannya ya, waktu tidak mencukupi lah. Mau kasih pantun nih, beli bunga melati di warung Bu Asih, milikilah rasa empati dan juga cinta kasih. Jadi keluarga kalau yang penuh cinta nggak mungkin dah mikirnya ke sana-sana yang seperti itu. Ya. Saya hanya menanggapi saja terkait alat kontrasepsi itu ya. Ya kan sekarang dunia ini sudah berubah ya. Sekarang ini udah 2024, sebentar lagi 2025, nggak lama lagi itu 2030. Ya yang jelas tindakan pemerintah ini saya rasa sudah berdasarkan research dan evaluasi ya terkait hal ini. Apalagi remaja yang sudah menikah. Ya memang itu sangat perlu ya, sangat diperlukan. Karena apa? Karena ini juga menyangkut dengan angka kelahiran juga. Di Indonesia itu udah terlalu banyak angka kelahiran kita. Terus juga sebenarnya juga kalau orang-orang yang bisa berpikir misalnya untuk remaja yang belum menikah juga sebenarnya baik juga. Karena apa ya? Karena kita juga harus melihat bahaya-bahaya yang terjadi di dunia sekarang, ya kan, di tahun sekarang, yang dimana itu banyak penyakit-penyakit yang saya katakan penyakit menular ya, seperti itu. Jadi kurang lebih sudah tepat sih, dan jangan kemudian dikaitkan pada membiarkan ini terjadi pada terjadi seks bebas ya. Enggak. Kalau soal seks bebas atau apapun sekarang pun sudah terjadi gitu kan. Sudah terjadi. Dan angkanya juga sudah cukup tinggi. Jadi kita jangan kemudian semacam membiaskan keadaan yang seolah-olah kita ini baik-baik aja, enggak juga, gitu kan? Karena memang keadaannya ini sudah kalau menurut saya sih lebih membutuhkan perhatian juga. Okay. Dan yang menjadi kuncinya sebenarnya sih pada pihak keluarga ya, pada keluarga inti dalam memberikan kan diulang lagi bahwa kalau soal pendidikan seks itu memang harus dimulai dari sejak dini. Supaya anak itu memahami dan mengetahui sebab akibatnya dan resikonya bila mana itu belum dipersiapkan dengan matang. Kan semacam itu. Nah, jadi bukan kemudian orang wah seks bebas ini dosa, gak juga gitu kan. Kalau memang itu sudah memang dipersiapkan dengan matang, menurut saya itu kan pilihan manusia ya, seperti itu. Peraturan pemerintah ini sebenarnya bagus ya. Cuman tadi pendapat sebelumnya tuh saya juga bingung dia sampai ngomong-ngomong belinya di mana gitu kan. Alat kontrasepsi kan udah dijual umum ya, bahkan kita bisa mendapatkannya di Indomaret. Mau berbagai macam merek, mau rasa, mau ada yang ketebalan berapa, mau yang ada bergerigi atau enggak, macam-macam. Saya juga heran kenapa sampai bingung dia mengutarakannya. Jadi menurut saya bagus sih peraturan ini untuk mencegah hal yang paling buruk lah istilahnya lah. Kalau misalkan sampai ada yang
karirnya mungkin terancam kalau nanti sampai hamil di luar nikah, atau mungkin pernikahannya masih perencanaannya belum mau punya momongan, atau dia mungkin kerjanya di kontraknya tidak boleh ada anak dahulu. Nah itu sangat penting kalau menurut saya sih. Cuman ya memang saat ini kan memang selain umur manusia semakin pendek, masa puber anak-anak remaja kita ini pun udah nggak kayak dulu. Dulu waktu saya SMP itu saya mengalami teman-teman saya yang puber itu, perempuan itu rata-rata SMP. Sekarang SD aja pun udah ada yang puber, Mbak. Ya nggak, Mbak? Betul. Nah itu karena umur udah semakin pendek, masa puber udah semakin cepat, masa akil balik remaja pun udah semakin cepat dewasa. Jadi nggak bisa dihindari lah yang namanya sosial media, infotainment ataupun kehidupan mereka yang semakin bebas. Itu ya nggak tertutup kemungkinan mereka akan melakukan hal-hal yang mendekati pernikahan. Nah untuk mencegahnya ya memang pemerintah ya sudah benar ya. Cuman ya implementasinya kalau disalahgunakan untuk anak yang remaja kita yang belum menikah itu ya setidaknya udah ada alat pencegahannya yang harus kita sosialisasikan kepada anak-anak remaja kita saat ini. Itu udah nggak bisa kita elakkan, Mbak. Karena kita juga nggak mungkin menyortir mereka, mengawasi mereka 24 jam gitu aja. Cuman kita harus edukasi ke mereka bahwa ini loh bahayanya kalau melakukan seks bebas di awal nikah. Tanggung jawabnya apa, penyakitnya ada, anak di luar nikah itu akan mendapat sanksi sosial yang sangat buruk di masyarakat, dan juga kemungkinan anak yang dilahirkan itu bisa cacat atau kurangan gizi atau macam-macam. Itu yang kita edukasikan di awal. Jadi mereka itu bisa berpikir bahwa oh ini akibatnya begini. Mereka kalau nanti udah kuliah atau sekolah, mereka akan berpikir ulang untuk melakukan hal tersebut tanpa kontrasepsi gitu aja. Kalaupun udah seburuk-buruknya gitu aja. Terima kasih. Jadi dari pengantar diskusi ini atau pembahasan ini, Mbak Anita, tadi ada kata-kata kan, penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja atau pelajar kan gitu. Nah kata-kata penyediaan ini maksudnya yang menyediakan ini siapa? Apakah di sekolah-sekolah? Karena di sekolah-sekolah setahu saya pada waktu anak saya masih SMP kan ada yang namanya palang merah remaja itu atau klinik remaja semacam itulah. Jadi penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar atau remaja. Penyediaan, maksudnya penyediaan ini artikulasinya sulit saya menerjemahkan ini. Penyediaan apakah dari Diknas, jadi lembaga kesehatan, apakah RT RW atau sekolah, kan nggak jelas gitu di situ. Hanya penyediaan alat kontrasepsi, penyediaan yang menyediakan siapa, mekanismenya bagaimana. Padahal dulu Mbak Anita sekitar tahun 70-an lah, saya masih SMA, itu sudah pernah ramai didiskusikan tentang wacana sex education buat pelajar juga. Jadi tahun 70 udah 50 tahun yang lalu berarti kan. Sekarang rame lagi ini. Ya sebagai sebuah wacana sih bagus lah, agar masyarakat merenungkan gitu kemana ini arah diskusi ini, tema ini gitu. Masa Jokowi kasih boten peraturannya, menyediakan di mana, benar juga, benar nggak, apa gratis atau di busway atau di masjid atau di mana? Kan dikira ya bingung. Menteri, kalau saya sih menteri sekarang tuh PA tau nggak? Kenapa saya berani PA? Mesti mendidik di sekolah, kalian tidak boleh seks bebas. Kalau kalian mau seks bebas, ya pakai ini mencegah. Jangan bilang menyediakan, benar nggak? Itu salah pejabatnya. Saya berani ngomong, saya berani argumen sama pejabat. Apakah ini pejabat ada buka pabrik kondom atau kerjasama dengan pabrik kondom, benar? Ada udang di balik bawang. Jadi pemerintah itu akan membingungkan rakyat. Kasih contoh yang bagus dong. Ya nggak, mendidik
pemerintah ini ada instansi terkait datang ke sekolah-sekolah, benar nggak? Mendidik mereka begini masa depan bangsa jangan sampai hancur. Mereka kan generasi penerus. Kalau pemerintah kasih peraturan itu amburadul dong, nggak benar. Benar juga kata tadi, ya gitulah. Baik, terima kasih Kong Jansen atas komentarnya dan semua mitra bisnis yang sudah berpartisipasi. Saya Anita Wijaya.